Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, amalan setelah sholat subuh yang baik dilakukan bisa memberikan ketenangan jiwa dan mendatangkan rezeki. Sholat subuh menjadi salah satu sholat wajib yang dilakukan oleh muslim di seluruh dunia sebagai ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama seperti sholat wajib lainnya, sholat subuh juga memiliki banyak sekali keutamaan, terutama dalam hal rezeki. Bahkan ada beberapa amalan setelah sholat subuh yang sangat baik bila kita lakukan. Namun sayang, masih banyak di antara kita yang memilih untuk tidur kembali setelah sholat subuh. Nyatanya bukan hanya menghambat rezeki saja, tidur setelah sholat subuh juga sangat tidak baik untuk kesehatan tubuh. Itulah mengapa Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk langsung beraktivitas setelah sholat subuh, seperti berdoa, berzikir, hingga mencari rezeki. Amalan setelah sholat subuh yang baik untuk kita lakukan. Pertama, doa setelah sholat subuh. Amalan setelah sholat subuh yang pertama yaitu ada doa. Berdoa merupakan sebuah rutinitas yang dilakukan oleh setiap muslim, bukan hanya saat sholat subuh saja, namun juga setiap sholat dan setiap saat kita harus selalu berdoa dan meminta perlindungan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada yang berbeda untuk doa setelah sholat subuh. Dan berikut ini doa yang baik diminta setelah sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilma nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah. Yang kedua, zikir setelah sholat subuh. Kemudian amalan setelah sholat subuh yang lainnya yaitu ada zikir. Zikir menjadi sebuah kegiatan yang baik dilakukan saat sholat subuh dan memiliki banyak sekali manfaatnya. Tidak hanya memberikan pahala yang besar saja, namun juga dapat memberikan cahaya serta ketenangan dalam dunia dan akhirat kelak. Dan berikut ini beberapa zikir yang bisa kalian jadikan sebagai amalan setelah sholat subuh. Astaghfirullahalazim sebanyak 3 kali. Aku memohon ampun kepada Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau maha sejahtera dan darimu kesejahteraan. Maha suci Engkau wahai Rabb, pemilik keagungan dan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mutiya lima manata wa la yanfar'u zal jadi minkal jadu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya segala kerajaan dan baginya pula segala pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang Engkau beri dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan bagi pemiliknya dari siksa-Mu. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahud sana'ul hasanu. La ilaha illa muqlisina lahuddina walau karihal kafirun. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya.
Baginya segala kerajaan dan baginya pula segala pujian. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah semata. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Kami tidak beribadah kecuali kepadanya. Baginya nikmat, anugerah dan pujian yang baik. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dengan memurnikan ibadah hanya kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Ahmad. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak 10 kali. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya segala kerajaan dan baginya pula segala pujian. Dialah yang menghidupkan orang yang sudah mati atau memberi ruh janin yang akan dilahirkan dan yang mematikan. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Ahmad At-Tirmizi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong aku agar selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, serta beribadah dengan baik kepadamu. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya segala kerajaan dan baginya pula segala pujian. Hadis riwayat Abu Daud. Subhanallah sebanyak 33 kali. Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kemudian yang ketiga, surat Al-Quran yang dapat dibaca. Tidak hanya itu saja, kalian juga dapat membaca beberapa surat dalam Al-Quran sebagai salah satu amalan setelah sholat subuh yang dapat dilakukan. Berikut ini beberapa surat dalam Al-Quran tersebut. Membaca surat Al-Fatihah. Membaca 5 ayat pertama surat Al-Baqarah. Membaca ayat 255, 256 dan 257 surat Al-Baqarah. Membaca ayat 284, 286 surat Al-Baqarah. Membaca surat Al-Ikhlas, membaca surat Al-Falaq, membaca surat An-Nas. Yang keempat, sedekah di waktu subuh. Disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Inilah janji Allah, bahwa ketika kamu bersedekah maka sejatinya hartamu tidak akan berkurang, melainkan Allah akan membalasnya dengan kebaikan yang berlipat. Maka sedekah saat subuh menjadi cara hebat untuk mengawali hari. Insya Allah bisa mengundang kebaikan di sepanjang harimu. Tidak ada satu tubuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka 2 malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, Ya Allah, berilah ganti bagi orang-orang yang berinfak. Sedangkan yang satunya lagi berdoa, Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang-orang menahan hartanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas adalah salah satu alasan kuat betapa sedekah di waktu subuh adalah amalan yang mulia. Selain doa dari malaikat, ada beberapa keutamaan lain yang insya Allah akan kita dapatkan ketika ikhlas merutinkan sedekah. Salah satunya sedekah saat subuh. Yang kelima, memulai aktivitas. Dan yang terakhir yaitu dengan memulai aktivitas. Setelah sholat subuh tidak baik bagi kita untuk tidur kembali. Bukan hanya tidak baik untuk kesehatan, namun juga dapat menghambat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya
agar tak tidur usai melaksanakan sholat subuh. Lebih baik usai subuh, aktivitas diisi dengan mengerjakan hal-hal bermanfaat yang dapat mendatangkan rezeki. Dalam riwayat sahabat Ibnu Abbas sebagaimana diriwayatkan Imam Tabrani, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika kalian sudah selesai melakukan sholat subuh, janganlah mementingkan tidur yang menjadi penyebab hilangnya rezekimu. Menurut Syekh Al-Munawi dalam Faidul Qadir, kebiasaan Rasulullah SAW usai subuh dimulai dengan mencari rezeki, yakni di waktu-waktu yang diberkahi. Setelah sholat subuh, Rasulullah berzikir dan beristighfar. Kemudian setelah matahari terbit, barulah Rasulullah berjalan keluar mencari rezeki. Itulah 5 amalan setelah sholat subuh yang sebaiknya kita lakukan. Semoga dengan melakukan amalan tersebut, sholat subuh di atas, kita tidak hanya mendapatkan pahala serta rezeki saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga kesehatan tubuh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.